Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Arab. Pada hari ini kita akan membahas tentang kana wa akhwatuha. Kana beserta saudara-saudaranya atau teman-temannya. Ibu akan jelaskan ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Langsung saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kana wa akhwatuha, Ibu akan membahas sedikit tentang kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Ingat ya, kata. Kalimah itu kata. Bukan kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kalimah itu artinya kata. Kalimah di dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim. Isim itu di sini artinya kata benda. Boleh nama orang, boleh nama tempat, boleh bilangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian fi'il. Kalian sudah tahu ya apa itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Seperti di sini zahaba pergi, qoro'a membaca, kataba menulis, khoroja keluar, dahola masuk. Dan yang ketiga itu ada huruf. Huruf di sini artinya adalah huruf hijaiyah yang mempunyai arti khusus. Seperti di sini ada fa, arti fa itu maka. Wa artinya dan. Min artinya dari. Fi artinya di. Ila artinya ke. Ingat ya, kalimah itu di dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan isim. Ingat, isim. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada mubtada dan khobar. Di kelas 7 dan di kelas 8 yang telah lalu, sudah ada penjelasan tentang mubtada khobar. Ibu akan jelaskan kembali ya. Apa itu mubtada dan apa itu khobar. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Karena tadi kita akan membahas isim, maka di sini pun juga yang dibahas isim. Mubtada, isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar, kata yang terletak setelah mubtada dan sebagai penjelas dari mubtada. Contohnya, Aisyatu mahiratun. Lihat di sini Aisyah itu isim ya. Tadi ada. Nama benda itu bisa saja nama orang juga. Aisyatu mahiratun. Aisyah itu pintar. Di sini Aisyatu mahiratun itu berbentuk mubtada khobar. Aisyahnya menjadi mubtada karena di awal, kemudian mahiratunnya menjadi khobar karena terletak setelah mubtada. Sampai sini paham ya? Kita akan lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita baru masuk kepada kana wa akhwatuha. Kenapa disebut kana wa akhwatuha? Maksud wa akhwatuha di sini itu teman-temannya atau saudara-saudaranya kana yang berfungsi sama dengan kana. Ya, jadi kana dengan teman-temannya yang sama maksud akhwatuha di situ. Itu ya. Dan teman-teman kana itu ada asbaha, amsa, adha, soro, laisa, zala, bariha, bata, zolla. Dan fungsi dari kana itu adalah
tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakan isim kana dan menasabkan khobar kana. Ibu akan jelaskan apa itu isim kana dan apa itu khobar kana. Sekarang kita lihat pada contoh yang pertama. Di sini ada kalimat Sufyanu ustazun. Kalimat Sufyanu ustazun di sini itu berbentuk mubtada khobar. Dan kedua-duanya di sini itu berakhiran domah. Lihat di sini ya. Sufyanu akhirnya domah, ustazun juga akhirnya domatain atau domah juga sama ya. Kemudian dimasuki oleh kana. Ketika kalimat mubtada khobar ini dimasuki oleh kana, maka Sufyanu di sini tetap dia syakalnya domah dan untuk ustazannya berubah yang awalnya domatain menjadi fathatain. Jadi dia itu merofakan isim dan menasabkan khobar. Ya. Ketika dimasuki kana nih, kata Sufyan itu di sini kedudukannya sebagai isim kana dan dia tetap domah. Dan kata ustazan, dia di sini kedudukannya sebagai khobar kana dan berakhiran fathatain. Kita lanjutkan lagi kepada contoh yang kedua. Fatimatu nasyitatun. Lihat di sini. Fatimatu nasyitatun. Ini itu awalnya mubtada khobar. Kedua-duanya syakal akhirnya itu domah. Ini domah, ini domatain. Ya. Ketika dia dimasuki kana, kalimat kata yang pertama itu ya, dia tetap domah dan kata yang keduanya itu dia berubah menjadi fathah. Mau fathah atau fathatain. Ya. Jadi kana itu merubah, merofakan. Ciri rofa itu adalah domah. Ini isim kananya. Kemudian nasyitotannya berubah yang tadinya domah menjadi fathah. Dan ini menjadi khobar kana. Jadi jika ada kalimat dimasuki oleh kana, yang pertama itu kata yang pertama itu dia domah dan kata yang kedua itu dia fathah atau fathatain. Jadi lihat perubahannya itu terletak pada kata yang kedua saja. Ya, baik di sini yang Sufyanu ustazan yang berubah hanya lafaz ustazannya saja. Sufyannya di sini tetap seperti awal. Dan di sini pun juga kanat Fatimatu nasyitatan yang berubah itu hanya kata nasyitatan yang keduanya saja. Ya, sedangkan kata Fatimahnya sama seperti awal. Nah, kata yang pertama disebut isim kana dan kata yang kedua disebut khobar kana. Kenapa di sini kanat ada tambahan tak mati? Karena Fatimah itu perempuan sehingga ada tambahan tak mati. Jadi untuk perempuan dia ada tambahan tak mati di akhir kata ininya ya. Nih, seperti kanatnya. Sekarang lagi. Contoh yang ketiga. Muhammadun Rasulullah. Ini mubtada khobar. Kemudian kita masuki kana berubah menjadi Muhammadun Rasulullah. Ingat, ketika dimasuki kana, dia itu akan merubah kata yang keduanya menjadi fathah atau fathatain. Karena di sini cuma domah, maka di sini juga berubahnya hanya fathah. Jika di sininya itu domatain seperti tadi, maka di sini juga berubah menjadi fathatain. Ya. Kana Muhammadun Rasulullah. Muhammadun di sini menjadi isim kana dan Rasulullah di sini menjadi khobar kana. Lihat ya, di sini yang berubah itu
hanya kata yang keduanya saja, Rasulanya saja. Sedangkan kata Muhammadnya tetap sama seperti awal. Sekarang contoh keempat. Aliyun al-khatibu fil masjidi. Dimasuki soro. Kenapa ini soro? Karena soro ini adalah temannya kana yang berfungsi sama dengan kana. Ini akhwatnya kana, saudara kana yang sama fungsinya seperti kana. Ya. Ketika satu kalimat dimasuki oleh soro juga sama seperti kana. Dia akan merubah khobarnya menjadi fathah atau fathatain. Yang awalnya aliyun al-khatibu dimasuki soro menjadi aliyun al-khatiba. Jadi dia akan merubah kata yang keduanya. Aliyun menjadi isim soro, sedangkan al-khatiba menjadi khobar soro. Jadi di sini itu isim jika dia katanya soro berarti isimnya isim soro. Karena di sini katanya kana menjadi isim kana, ya. Tergantung akhwat kana yang mana yang memasukinya. Jadi di sini soro aliyun al-khatiba. Yang berubah itu hanya khobarnya, hanya kata yang keduanya. Karena di sini hanya domah, maka di sini pun juga berubahnya hanya fathah, tidak fathatain. Ya. Nah, kemudian di sini ada latihan nih. Nomor 1, afifun mutakasilun. Nah, jika kata afifun mutakasilun dimasuki oleh laisa, laisa di sini adalah saudaranya kana yang tadi ya. Jadi laisa di sini juga sama berfungsi seperti kana, akan merofakan atau mendomahkan isimnya, kemudian akan menasabkan atau menfathahkan atau fathatainkan khobarnya. Jadi jika afifun mutakasilun dimasuki laisa, maka seperti apa? Yang kedua, azizatu makhiratun. Jika dimasuki oleh asbahat, seperti apa? Asbahat juga di sini sama. Dia saudaranya kana. Dia sama fungsinya seperti kana. Akan merofakan isim atau mendomahkan isimnya. Dan akan menasabkan atau akan menfathahkan atau fathatainkan khobarnya. Jika di sini domatain, maka ketika masuk ke sini khobarnya itu dia akan berubah fathatain. Jika sebelumnya domah saja, maka berubahnya pun juga hanya fathah saja. Jadi jika sebelumnya di sini tanwin, maka di sini perubahannya juga harus pakai tanwin lagi. Jika sebelumnya hanya domah saja, maka di sini berubahnya hanya fathah saja. Silahkan kalian kerjakan ya, ini latihan. Kemudian tulis di buku tulis latihan ini, hanya 5 soal. Kemudian fotokan dengan jelas dan kirimkan ke Google Classroom ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian juga paham. Jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu ya. Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.